kemarin itu mau ketawa itu takut dosa teman-teman. Kenapa? Nenek dan kakeknya si bocil itu lucu banget. Kakek sama neneknya si bocil itu berangkat kerja itu turun tangga dari lantai 32 sampai lantai bawah. Dua kalinya ya aku dilempar, aku nggak melakukan tapi dikatain aku yang melakukan karena saya mau membeli steam steam nasi enggak iya orangnya masih di dalam. Ini gorengan juga ada ya teman, terus ini roti enggak iya Ngoyu ceng kai fan. Ha. Itu tempatnya ya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Retia duduk di sini lagi ya. Ini masih dekat mall sekolahnya si bocil itu ya. Tadi aku cuma beli steam nasi karena maminya si bocil tadi telepon, si bocil suruh beliin steam nasi. Ya udah aku beliin sekalian ya, karena kalau pulang jemput si bocil itu si bocil selalu nggak mau ya, kalau yang jemput aku itu nggak mau aku ajak ke mall situ, aku harus membujuk beliin ini itu gitu ya, karena bener cuacanya emang panas banget, jadi mungkin anak kecil males gitu ya. Jadi ini tadi maminya si bocil telepon suruh beliin sekalian aja, aku nggak tahu ntar siapa yang menjemput. Dan hari ini maminya si bocil itu lagi nggak kerja ya, di rumah, tapi kayaknya ntar si bocil itu diajak keluar. Ya udah aku mau melanjutkan perjalanan pulang ya. Selamat siang teman-teman. Aku ini lagi mencuci alat pel-pelan ini ya, karena setelah habis mengepel itu selalu aku taruh di dalam, ditaruh di kamar mandi juga ya, aku gantung, nggak aku taruh di luar, kan masih basah. Kalau ditaruh di kamar mandi itu kayak nggak kena panas gitu ya. Ini itu ya bau banget kadang itu, padahal ya aku semprot sebelum aku taruh dan aku gantung itu, aku semprot menggunakan pemutih itu ya, kalau di sini biopaksa itu aku semprot situ dan aku gantung, tapi ternyata ya juga masih bau banget gitu ya. Terus setelah
habis mengepel kayak gini ya, aku ada ide, aku cuci ya. Aku cuci dengan menggunakan sabun mandi. Ini wangi banget sabun mandi ini. Jadi setelah aku selesai mengepel itu pel-pelannya ini supaya nggak bau itu aku cuci menggunakan sabun mandi ini, dan ternyata nggak bau sama sekali ya. Aku taruh di kamar mandi nggak kena panas, itu pel-pelannya itu nggak bau, baunya itu malah harum sabun mandi gitu ya. Jadi setiap habis mengepel itu pel-pelannya ini aku cuci dengan menggunakan sabun mandi ya, karena kalau aku cuci menggunakan sabun mandi nggak bau ya. Besoknya itu meskipun pel-pelannya aku taruh di toilet nggak kena panas, itu nggak bau. Biasanya itu aku sampai bingung ya teman-teman, kok ini pel-pelannya itu kok bau terus, sampai aku rendam dengan menggunakan biopakso itu pemutih itu, dan aku rendam menggunakan baking soda itu, dan ternyata 2 hari itu juga masih bau banget ya. Aku buat ngepel itu sampai neneknya si Baju ngomong, kok pel-pelannya baunya kayak gitu ya. Terus karena ditaruh di dalam terus nggak dikeluarin, karena kalau di luar itu nggak ada tempatnya ya. Terus kalau di luar yang kena sinar matahari itu juga nggak boleh kalau ditaruh di sini, takutnya jatuh gitu ya. Atau pokoknya nggak aku taruh di luar ya, taruh di kamar mandi ini terus, pasti itu selalu bau ya. Baunya itu kayak gimana gitu ya. Terus aku bingung, aku tak pakai apa. Terus aku coba menggunakan sabun mandi ya, dan ternyata sabun mandi itu bener berhasil banget. Oh ya, aku juga punya cerita, ya ampun, aku kemarin itu mau ketawa itu takut dosa teman-teman. Kenapa? Nenek dan kakeknya si bocil itu lucu banget. Lucunya apa? Kemarin habis sambat itu loh, pokoknya bahasanya sambat gitu ya kalau aku. Habis sambat ke aku, habis sambat kakinya sakit, katanya buat jalan itu sakit. Kenapa kok kakinya sakit? Karena pada waktu lampunya mati kemarin itu ya, beliau itu berdua, kakek sama neneknya si bocil itu berangkat kerja itu turun tangga dari lantai 32 sampai lantai bawah, dan 3 hari itu beliau itu sambat terus ya, sambat kakinya sakit, buat jalan sakit. Emang kalau meskipun turun ya, aku sendiri kan juga udah pernah merasakan turun sampai dari lantai 32 sampai lantai bawah itu sudah merasakan. Kalau aku sampai 2 minggu ya, sampai 2 minggu itu kaki aku sakit banget. Dan kemarin itu setiap hari kakek neneknya si Baci pada waktu makan itu ngomong, kaki aku sakit banget, pokoknya sakit, buat jalan sakit banget. Terus sampai dibawa ke dokter gitu ya, terus dimarahin sama neneknya si bocil, nggak usah dibawa ke dokter, itu ntar juga sembuh sendiri, emang begitu. Kalau itu istilahnya gimana, yang jarem gitu ya, istilahnya itu jarem. Tapi kakeknya si bocil itu tetap ngeyel, dibawa ke dokter, terus minta obat, katanya kakinya sakit gitu, dikasih obat gitu ya. Ya aku ya ketawa, emang begitu kalau habis dari turun dari tangga yang atas itu, pokoknya istilahnya jarem gitu ya kakinya. Dan setelah beliau guyon dengan kakinya yang sakit itu ya, kok tiba-tiba kan neneknya si Bojo itu steam ikan ya, ikannya itu kan jarang banget ikan itu yang di steam. Lah tiba-tiba kakeknya si Bojo itu tanya, ini ikan dapat dari mana kok steam ikan ini gitu ya. Nah spontan neneknya si Bojo itu menjawab, ini ikan tadi berenang sendiri ke sini, jadinya aku steam gitu ya. Akunya juga ikut ketawa terpingkal-pingkal ya kan. Ternyata mereka ya, meskipun kadang itu kalau bicara itu kayak orang bertengkar kan, kalau di sini orang Cina itu kalau ngomong itu Cina Thailand itu kalau ngomong kan keras banget ya. Setiap hari kakek neneknya si Bocil itu kalau ngomong itu kayak orang bertengkar gitu ya, kayak serius banget gitu kalau ngomong. Dan kemarin itu bisa bercanda juga, akunya juga ketawa. Loh, ketawa
kakeknya si bocil pun juga ikut ketawa lah, neneknya jawabnya gitu. Ditanya ikannya dapat dari mana, katanya ikannya berenang sendiri ke sini, terus beliau masak gitu ya. Kan itu juga lucu, bikin lucu. Terus akhirnya padahal kakeknya si bocil itu jarang banget ya ketawa, beliau selalu marah-marah terus ya sama neneknya si bocil, bahkan sampai pernah apa itu uh, neneknya si bocil itu memasak ya. Neneknya bocil itu kalau nggak salah kemarin lusa itu waktu steam nasi ya. Kalau di sini kan ada nasi sisaan, itu nasinya di steam ya, dihangatinya di steam gitu ya. Dan neneknya si bocil itu pas hangatin nasi itu kan seharusnya kalau steam nasi itu agak lama gitu supaya nasinya benar-benar panas gitu ya. Dan kemarin itu nggak tahu kenapa baru aku steam, baru aku masukin, aku tinggal mandiin si bocil ya, mandiin di kamar mandi sini lah sama neneknya si bocil. Steamnya nasi itu tadi diangkat, dan pada waktu makan itu nasi kan masih ada keras gumpalan gitu nasi ya. Terus kakeknya si bocil itu bertanya kepada neneknya, ini nasi siapa yang steam lah. Terus neneknya si bocil itu dilemparkan ke aku, ngomong kalau aku yang steam, kalau aku yang masak hari ini, biar nggak dimarahi sama kakeknya si bocil. Pokoknya aku sudah 2 kali ya digituin. Yang memasak itu neneknya si bocil, tapi pas waktu mendapat komplinan dari kakeknya si bocil itu sama neneknya dilempar ke aku. Dan udah kedua kalinya ya aku dilempar, aku nggak melakukan tapi dikatain aku yang melakukan, karena kakeknya si bocil itu biar nggak marah sama neneknya si bocil. Karena benar setiap hari kakeknya si bocil itu selalu aja marahin neneknya si bocil, katanya masa ini nggak benar, masa pokoknya ya biasalah orang tua di sini gitu ya. Pokoknya kalau orang Cina Thailand itu jangan kaget ya kalau mendapat majikan Cina Thailand itu, mereka itu kalau ngomong itu padahal nggak bertengkar, tapi ngomongnya itu kayak orang bertengkar, ngomongnya itu keras banget gitu ya. Dan aku juga pas nasi itu tadi ya, kakeknya si bocil itu nggak percaya kalau aku yang memasak lah. Aku pas keluar dari dapur, terus aku duduk di sofa, mereka kan masih makan, aku masih menunggu mereka makan gitu ya. Aku sudah selesai makannya, mereka itu tanya, kakeknya si bocil itu tanya, apakah Cece tadi kamu ya yang steam nasi gitu. Terus aku bilang, tadi yang nge-steam aku, tapi yang ngangkat itu neneknya si bocil gitu lah. Terus nenek saya, kenapa kok aku komplain, karena ini dilihat ini loh masih ada gumpalan nasi yang menggumpal gitu. Terus aku aku kan cuma jawab gitu lah. Neneknya si bocil itu pas melihat kakeknya si bocil menanya aku kan pas di dapur lah. Pas aku ke dapur, neneknya si bocil itu ke depan. Terus neneknya si bocil ditanya sama kakeknya si bocil, kenapa kamu berbohong, Wong yang steam kamu kok kamu bilang CC gitu ya. Terus neneknya si bocil, kamu kayak gitu aja tadi juga tanya ya sama ke CC gitu. Pokoknya ya mereka berdua itu ya, kakek dan nenek si bocil itu kalau lagi kayak gitu lucu banget. Iyalah aku tanya, aku nggak percaya kalau cewek-cewek gitu aja. Terus akhirnya marahin neneknya si bocil, pokoknya setiap hari itu marahin. Terus aku yang ngomong sama nenek si, kamu nggak bilang sih kalau kamu yang bilang kalau yang kamu bilangnya ke kakeknya si bocil itu kalau aku yang nge-steam. Kalau bilang begitu ya pasti aku tadi bilang aku gitu. Tidak, soalnya neneknya si bocil mau berbohong itu nggak sepakatan sama aku. Sebenarnya aku juga kasihan kalau neneknya si bocil berbohong aku yang masak itu nggak apa-apa, karena kalau kakeknya si bocil tahu aku yang masak gitu, beliau nggak akan ngomel-ngomel atau nggak akan marah-marah gitu ya. Beliau menjaga perasaanku gitu, karena aku di sini itu nggak pernah ya dimarahin beliau. Maksudnya beliau menjaga banget perasaan ya, pokoknya yang berada di rumah sini itu menjaga banget perasaan Cece ya. Beliau itu nggak pernah kalau apa gitu ngomplain itu secara marah, atau kalau ngomplain itu meskipun ngomplain itu secara sopan ya. Jadi aku senangnya bekerja di rumah majikan sini itu mereka semua itu dari keluarga
papanya si bocil, keluarga mamanya si bocil itu mereka memiliki kesopanan terhadap Cece, dan kalau menyuruh apa-apa nggak langsung menyuruh gitu, pokoknya mereka itu sopan. Jadi aku alhamdulillah senang dan bisa bertahan sampai mau ketiga kontrak yang dimajikan ini ya. Ya semoga bisa finish kontrak ya sampai 3 ini. Ya udah ya teman-teman, cerita aku sampai di sini. Semoga kalian tidak bosan ya dengan mendengarkan cerita aku, dan semoga yang mau pergi ke luar negeri tetap semangat dan jangan takut. Pokoknya kalian harus memiliki pendirian dan semangat yang kuat. Semoga kalian berhasil dan semoga kalian mendapatkan majikan yang baik ya. Amin. Oke, see you next video. Bye bye.